Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat-sahabat semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Titis, dan juga tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabat Magister Manajemen Angkatan 2021 yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Sang Ilahi Robbi karena berkat belian mesra rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan sehingga kita mampu untuk berdiskusi dan juga melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Langsung saja kepada teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 4 dan juga ada Mas Alfian, ada Mbak Kurnia, dan juga ada Mbak Andika Wulan. Di sini kami akan mempresentasikan, kami akan menjadi penyaji dalam diskusi pagi hari ini yang bertema tentang dampak pemasaran di induksi versus akuisisi pelanggan dari mulut ke mulut atas pertumbuhan ekuitas pelanggan. Langsung saja mungkin untuk menyingkat waktu kepada penyaji pertama akan disampaikan oleh Mas Hafizfal Alfiansah. Kepadanya dipersilakan. Monggo. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan untuk moderator Mas Fawaid atas pengantarnya. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis dari jurnal kelompok kami yang berjudul The Impact of Marketing Induced versus Word of Mouth Customer Acquisition and Customer Equity Growth. Yang ditulis oleh Julian Villanueva, yang kedua ada Si Jinyo, dan yang ketiga ada Dominic Q. M. Hansen. Di sini variabel yang diteliti ada 3. Yang pertama pemasaran di induksi, nantinya menggunakan MKT. Yang kedua akuisisi pelanggan dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada pertumbuhan ekuitas pelanggan. Fenomena. Perusahaan dapat memperoleh pelanggan melalui investasi pemasaran yang mahal, tetapi bertindak lebih cepat atau mulai proses dari mulut ke mulut yang lebih lambat, tapi lebih murah. Keberhasilan jangka panjang mereka sangat tergantung pada kontribusi setiap pelanggan yang diperoleh terhadap ekuitas pelanggan secara keseluruhan. Sebuah aplikasi ke perusahaan web hosting mengungkapkan bahwa pelanggan yang dipengaruhi pemasaran menambahkan lebih banyak nilai jangka pendek. Tetapi pelanggan dari mulut ke mulut menambahkan hampir 2 kali lipat lebih banyak nilai jangka panjang bagi perusahaan. Jadi kalau strategi pemasaran di induksi atau dari dalam perusahaan itu sendiri seperti pengiklanan atau endorse itu akan menimbulkan dampak yang lebih cepat efeknya terhadap perusahaan, tapi akan menimbulkan kesan yang tidak terlalu dalam kepada pelanggan atau customer. Dan untuk strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau WOM akan memiliki jangka waktu yang lebih lama, tetapi akan menimbulkan kesan yang mendalam bagi customer. Fenomenya seperti itu yang terjadi sekarang. Selanjutnya ada gap riset dari penelitian ini. Artikel ini adalah artikel menyelidiki dampak akuisisi pelanggan MKT versus WOM pada pertumbuhan proses akuisisi pelanggan memainkan peran penting dalam paradigma ekuitas pelanggan yang baru muncul. Artikel utama atau teori utama dari penelitian ini dari Reinhard, Thomas, dan Kumar 2005 menyatakan bahwa saat ini terjadi untuk banyak perusahaan rintisan internet yang menghabiskan secara agresif untuk akuisisi dalam upaya memaksimalkan bola mata dengan harapan mendapatkan pelanggan nanti, namun pendapat itu tidak pernah terwujud bagi banyak perusahaan, baik karena posisi nilai mereka tidak cukup menarik atau karena hubungan yang mendasari antara pengeluaran akuisisi dan profitabilitas jangka panjang kurang dipahami.
Untuk mengembangkan bisnis mereka, perusahaan memperoleh pelanggan dalam berbagai cara, termasuk tindakan pemasaran seperti media penyiaran dan surat langsung, yaitu pemasaran di induksi, akuisisi pelanggan atau MKT, dan lebih banyak rujukan spontan, yaitu akuisisi pelanggan dari mulut ke mulut. Untuk artikel atau teori pendukung, menurut Goldberg dan Dickton tahun 1996 menyatakan bahwa pelanggan adalah aset berharga bagi perusahaan, tetapi mereka dapat menjadi mahal untuk diperoleh dan dipertahankan. Perbedaan pelanggan dalam jalannya hubungan mereka dengan perusahaan tercermin dalam kontribusi mereka terhadap nilai perusahaan selama masa jabatan mereka. Sejauh strategi akuisisi yang berbeda membawa kualitas pelanggan yang berbeda. Upaya akuisisi memiliki pengaruh penting pada profitabilitas jangka panjang dari perusahaan. Memang baik praktisi dan cendekiawan telah menekankan bahwa perusahaan harus menghabiskan bukan untuk mendapatkan sembarangan pelanggan, melainkan jenis pelanggan yang benar-benar. Proses akuisisi sangat penting untuk startup dan untuk perusahaan yang bersaing di pasar pertumbuhan. Sebagai pengeluaran akuisisi adalah yang paling penting biaya dalam anggaran pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Kurnia. Di sini ada pengertian promosi dari mulut ke mulut atau disebut word of mouth. Promosi ini dapat bersifat negatif maupun positif. Kemudian dari perusahaan yang kita teliti ini bersifat positif. Faktor-faktor yang menambah keefektifan BOM akan dapat membantu pemasar menentukan bagaimana memanfaatkan BOM sebagai alat media untuk promosi. Next. Kemudian ada indikator WOM. Terdapat personal atau pribadi. Nah, di indikator personal sendiri itu ada 3 faktor, yaitu faktor kredibilitas dari pengirim pesan, kemudian keahlian khusus yang dimiliki perusahaan, dan kedudukan sosial seorang pengirim pesan. Hal tersebut berhubungan dengan risiko yang akan dihadapi oleh konsumen setelah mengonsumsi barang atau jasa yang akan digunakan. Biasanya itu digunakan setelah konsumen mengonsumsi barang atau penggunaan jasa, kemudian dikasih rating. Kemudian yang kedua ada kedekatan. Kedekatan yaitu hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan, kesamaan persepsi, persamaan atau tingkatan kedudukan, itu akan menjadikan WOM atau promosi dari mulut ke mulut itu lebih efektif. Kemudian ada situasi. Promosi dari mulut ke mulut menjadi efektif apabila seseorang menemukan kekarakteristikan produk yang kompleks. Itu misalkan kita mau mencari misalkan di Shopee, mencari baut. Nah, untuk mencari baut kan pastinya banyak rekomendasi. Justru kita itu mendapat rekomendasi dari pembeli yang sudah merekomendasikan ke kita gitu. Kemudian ada karakteristik pesan, kejelasan pesan, komunikasi atau nonverbal dengan cara menyampaikan pesan termasuk dalam karakteristik pesan yang juga menjadi faktor efektif dalam penyampaian promosi melalui mulut ke mulut. Kemudian ada pertanyaan, mengapa manajemen ekuitas pelanggan memungkinkan dan suatu keharusan dalam melaksanakan WOM. Manajemen ekuitas sendiri pelanggan adalah kemungkinan secara mendasar sendiri untuk perkembangan kemajuan dari teknologi, interaksi, atau persimpangan dalam 4 arena, yaitu teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi berbiaya rendah, statistical modeling yang canggih, dan pemenuhan dan pelaksanaan fleksibel. Biasanya di era digital 4.0 saat ini teknologi sebagai perantara untuk mencari informasi dari perusahaan tersebut maupun dari rekomendasi konsumen yang telah membeli. Kemudian pelaksanaannya lebih fleksibel. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Mbak Kurnia.
mungkin untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam proses analisa ini kami menggunakan metode penelitian VAR, yakni Vector Autogression. Metodologi untuk mengembangkan metrik, yaitu metodologi VAR, bisa dikatakan ialah pendekatan sistem di mana setiap variabel diperlakukan sebagai berpotensi endogen. Jika tersedia cukup banyak data, deret waktu, parameter VAR diperkirakan, dan efek jangka panjang dari kejutan tak terduga dalam satu variabel pada variabel lain, sehingga dalam sistem tersebut dapat diturunkan. Ke saat ini, model VAR telah digunakan dalam berbagai bauran pemasaran pengaturan. Setelah itu, hasil temuan. Dalam slide ini, temuan bahwa CLV bergantung pada model akuisisi pelanggan memiliki implikasi penting bagi manajemen pemasaran, terutama untuk usaha baru. Jika kebutuhan finance menentukan bahwa pelanggan baru perlu diperoleh dengan cepat, maka anggaran pemasaran awal yang lebih tinggi akan dibutuhkan pada saat yang sama, dan oleh karena itu anggaran retensi yang lebih tinggi akan diperlukan di kemudian hari karena perusahaan perlu mengeluarkan banyak untuk pelanggan MKT. Ini untuk mempertahankan nilai jangka panjang mereka. Sebaliknya, perusahaan yang mampu membangun basis pelanggan secara organik, yaitu melalui WOM, menghadapi prospek profitabilitas jangka panjang yang lebih baik dan juga dapat membelanjakan lebih sedikit untuk retensi pelanggan, sehingga semuanya sama, nilai pemegang saham mereka harus juga sama tinggi ataupun bisa lebih tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam hal ini kami ada dua kesimpulan. Yang pertama ialah kesimpulan secara universal, yaitu kesimpulan dari jurnal yang kemudian kita analisa ini, ialah pengalaman pelanggan yang baik tersebut terjadi karena terdapat keterlibatan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Model statistik yang mampu mengukur dampak jangka panjang dan akuisisi pelanggan melalui saluran yang berbeda pada pertumbuhan ekuitas pelanggan. Temuan bahwa CLV bergantung pada mode akuisisi pelanggan memiliki implikasi penting bagi manajemen pemasaran, terutama untuk usaha-usaha baru. Selanjutnya, apabila kebutuhan keuangan menentukan bahwa pelanggan baru perlu diperoleh dengan cepat, maka anggaran pemasaran awal yang lebih tinggi akan dibutuhkan. Sehingga pada saat yang sama, anggaran retensi yang lebih tinggi akan diperlukan di kemudian hari karena perusahaan tersebut perlu mengeluarkan banyak untuk pelanggan MKT. Artinya dalam hal ini untuk mempertahankan nilai jangka panjang mereka bagi perusahaan, pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, apabila perusahaan yang mampu membangun basis pelanggan secara organik, yaitu melalui metode yang berbeda, yaitu metode WOM, misalkan, menghadapi prospek profitabilitas jangka panjang yang lebih baik, dan juga dapat membelanjakan lebih sedikit untuk retensi pelanggan, sehingga nilai pemegang saham mereka harus lebih tinggi pula. Yang kedua, yakni kesimpulan dari kami, bahwa dalam mengambil perhatian dari pelanggan, sebuah perusahaan dapat menggunakan teknik pemasaran BOOM dan MKT. Namun kemudian setelah kita kaji mendalam dengan diskursus kecil, sehingga kita menemukan bahwa BOOM lebih efektif. Artinya dalam era modernitas saat ini, apalagi era modernitas pangsa pasar, kita semua juga perlu
menimbang antara efektivitas mana dari kedua model pemasaran ini, dari kedua teknik maksud saya, dari kedua teknik pemasaran yang kita teliti saat ini, apakah WUM atau MKT. Karena kemudian kalau kemudian kita ingin bersaing, tentu harus memikirkan apa yang akan terjadi. Dalam hal ini bahwa WUM lebih efektif. Karena menurut kami, dalam analisa yang kami lakukan, teknik pemasaran BUM dan MKT terdapat beberapa komponen yang telah memunculkan keunggulan dan kelebihan di antara keduanya. Sehingga dalam proses analisa ini dapat diketahui mana teknik pemasaran produk yang lebih tinggi tingkat efektivitasnya dan mana yang tidak. Sederhana, bahwa WUM ialah proses pemasaran dengan mengedepankan pemberian informasi antar individu dan juga orang banyak. Artinya metode mulut ke mulut itu ataupun metode melalui media informasi, media sosial dan lain sebagainya itu lebih efektif dan juga gerakan-gerakan itu lebih masif sehingga apa yang kemudian diterima oleh halayak umum itu lebih cepat. Dan juga kami yakin bahwa titik poin efektivitas dari WUM ini biaya yang dikeluarkan juga tidak begitu banyak. Namun impact besar akan juga diterima oleh perusahaan ataupun beberapa dari kita misalkan ingin menggunakan teknik ini tentu dapat menarik dari pelanggan agar kemudian pelanggan itu tetap konsisten dan juga loyal terhadap produk yang kita jual. Selain itu juga keunggulan WUM dalam pengorganisasian akuisisi pelanggan yang baik, dan ini salah satu yang saya sebutkan tadi bahwa hal ini juga dapat menumbuhkan loyalitas terhadap pelanggan. Selanjutnya, saran. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan alokasi sumber daya optimal yang lebih akurat. Fungsi dari respon akuisisi dengan data pengeluaran pemasaran harus ditetapkan ke model. Data dari kumpulan ini hanya berisi saluran utama yang mengarahkan pelanggan ke perusahaan. Peneliti tidak dapat menjelaskan interaksi di antara saluran akuisisi yang berbeda. Begitupun perbedaan antara akuisisi MKT dan WUM bisa lebih besar untuk perusahaan baru daripada untuk perusahaan yang sama setelah mencapai kedewasaan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang case study. Kelompok kami memberikan 2 case study. Yang pertama yaitu telah beredarnya di publik sejak setahun berakhir dengan pengumuman merger menjadi grup GoTo antara Gojek dan Tokopedia. GoTo diklaim menjadi kolaborasi usaha terbesar di Indonesia sekaligus kolaborasi terbesar antara 2 perusahaan internet dan layanan media di Asia pada saat ini. Nantinya kedua perusahaan akan saling melengkapi untuk berbagai layanan kepada konsumen, mulai dari e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, hingga keuangan. Dominasinya bahkan sudah menembus ke level Asia Tenggara atau ASEAN. Pertama ada SEA Group dengan salah satu lini usahanya e-commerce Shopee. Namun hingga saat ini merger antara Gojek dan Tokopedia masih belum terrealisasikan. Study case yang kedua mengenai Shopee Food. Dengan studi kasus didirikan Shopee Food pada saat PPKM. Beredarnya Shopee Food sebuah sarana aplikasi menjual berbagai macam menu makanan dengan harga yang relatif rendah pemurah, dengan pemasaran secara online sebagai perbincangan di dunia maya antara melalui Twitter, Instagram, bahkan lewat Facebook, melalui mulut ke mulut, sehingga Shopee Food mendongkrak
pemasaran melalui online pada masa PPKM pandemi COVID-19 ini. Shopee Food hingga kini masih membagi-bagikan voucher potongan harga makanan dan gratis ongkos kirim. Meskipun tidak mendapatkan voucher yang bisa membuat harga makanan hanya menjadi 1.000, tapi tetap saja harga makanan yang saya beli lewat Shopee Food masih murah. Lebih-lebih voucher diskon itu muncul di setiap hari 15.000 untuk 2 porsi makanan. Banyak orang, bisa saya perjelas, banyak orang membuka cerita ya di sebuah sosmed, antara cerita dari Instagram, Facebook, dan terutama di kalangan dunia Twitter. Shopee Food mendongkrak lebih banyak perbincangan antara mulai harga, layanan, sampai menu makanan yang mulai harga terendah sampai yang termahal, itu diperbincangkan lebih banyak di dunia Twitter. Sehingga Shopee Food dapat mendongkrak pemasaran di dunia maya lebih drastis sehingga berkesan harganya murah dan pelayanan yang lebih enak. Para konsumen lebih memilih pindah ke pelayanan Shopee Food. Shopee Food hingga kini masih membagi-bagikan voucher. Dengan voucher itu, para konsumen terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa lebih memanfaatkan voucher tersebut karena relatif sih di kantong mahasiswa. Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan yang disebut oleh marketplace bernuansa Orange Shopee. Layanan Shopee Food terintegrasi dengan Shopee. Shopee Pay yang berisi di Shopee pun bisa digunakan untuk membayar pesanan makanan melalui Shopee Food. Cara pemasannya itu sangatlah mudah. Bisa kita memilih ikon Shopee Food di laman dengan aplikasi Shopee, lalu pilih menu card dan memilih menu yang akan disantap. Dengan itu, para konsumen lebih mudah untuk mendapatkan menu apapun yang diharapkan oleh konsumen. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh penyaji, mulai dari penyaji pertama Mas Alfian tadi, Mbak Kurnia, dan juga Mbak Andika Wulan. Kepada teman-teman, mungkin kita bisa lanjut diskursus, dan juga terima kasih kepada Bu Titis selaku dosen pengampu. Kurang lebihnya nanti kami dari kelompok 4 memohon koreksi dari Bu Titis, dan juga mohon koreksi juga kepada teman-teman sehingga kemudian nanti diskursus pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.